Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi ya dengan Matnologi. Oke, kali ini kita akan membahas tentang tes wawasan kebangsaan pada bab pilar negara. Nah, ini adalah bagian yang pertama. Nanti kita akan memberikan beberapa bagian. Nah, tiap bagiannya nanti akan terdiri dari 5 soal. Oke, langsung aja yuk kita lihat soal yang pertama. Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia digunakan sebagai A. Standar minimal untuk melaksanakan hak-hak asasi manusia yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. B. Perjanjian yang mengikat secara yuridis. C. Perjanjian yang harus ditaati oleh semua warga negara. D. Syarat dan pembentukan sebuah negara yang berdaulat. E. Satu-satunya pedoman hak asasi di dunia yang tidak boleh diganggu-gugat. Oke, teman-teman. Kira-kira kalau menurut teman-teman ini jawabannya apa ya? Sebelum kita bahas bersama. Nah, sudah jawab? Oke, coba kita lihat jawaban yang tepat tuh apa. Nah, untuk sebagai pengantarnya tuh ini ya. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Tidak ada yang boleh merampas hak seseorang. Adanya deklarasi HAM sedunia, meskipun tidak mempunyai kekuatan secara hukum, namun berhasil mengedukasi masyarakat di dunia sebagai standar minimal untuk melaksanakan HAM. Jadi, jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Standar minimal untuk melaksanakan hak-hak asasi manusia yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Nah, itulah deklarasi hak asasi manusia digunakan sebagai itu ya tadi ya. Oke, coba kita lanjut ke soal nomor 2. Prinsip hak asasi manusia yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 adalah A. Kemerdekaan merupakan rahmat Allah yang Maha Esa ya. B. Seluruh warga negara bebas menyatakan pendapat. C. Kemerdekaan nasional melindungi seluruh rakyat. D. Negara ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. E. Negara ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oke, silakan saya kasih waktu dulu untuk teman-teman. Kira-kira jawabannya yang mana? Nah, jawaban yang tepat langsung aja kita lihat ke pembahasannya. Nah, jadi isi pembukaan UUD 1945 alinea ketiga itu bunyinya seperti ini ya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan digolongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, ini memiliki prinsip HAM bahwa kemerdekaan itu merupakan rahmat Allah yang Maha Esa. Sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah yang A. Kemerdekaan merupakan rahmat Allah yang Maha Esa. Jadi ingat, prinsip HAM yang terkandung dalam pembukaan UUD itu merupakan rahmat dari Allah yang Maha Esa. Lanjut ya. Oke. Berikut ini termasuk kelemahan sistem presidensial adalah, nah ini penting banget nih, harus tahu gimana kelemahan sistem presidensial ya. Yang A, sistem tanggung jawabnya kurang jelas. B. Presidensial tidak bertanggung jawab kepada parlemen. C. Masa jabatan eksekutif lebih jelas. D. Legislatif bukan tempat kaderisasi jabatan eksekutif. E. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Oke teman-teman, kira-kira menurut teman-teman yang mana sih yang kelemahan dari sistem presidensial? A, B, C, D, E? Nah, oke. Langsung aja kita lihat pembahasannya apa. Nah, jadi simak baik-baik ya. Sistem presidensial memposisikan presiden sebagai kepala pemerintahan. Beberapa kelemahan dari sistem presidensial adalah: 1. Sistem pertanggungjawaban kurang begitu jelas. 2. Pengawasan rakyat lemah. 3. Berpotensi menimbulkan kekuasaan mutlak. 4. Pengambilan keputusan menjadi tidak tegas dan cenderung memakan waktu lama karena merupakan hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif. 5. Pengaruh rakyat dalam kebijakan politik negara kurang mendapat perhatian.
Oke, teman-teman. Kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Nah, yang tepat ini nih. Sistem tanggung jawabnya kurang jelas. Jadi kalau sistem presidensial itu nanti salah satu kelemahannya adalah pertanggungjawabannya itu nggak jelas nanti ke siapa. Oke ya. Jadi kalian bisa mengingat setidaknya ini ada 5 kekurangan dari sistem presidensial. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini kita akan ngomongin tentang otonomi daerah. Hakikat otonomi daerah adalah A. Pemekaran wilayah, B. Kepala daerah lebih diberdayakan, C. Program pemerintah dapat berjalan, D. Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, E. Memberikan ruang gerak kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya. Ayo nih, mirip-mirip nih. Kira-kira mana nih jawabannya? Yang A, B, C, D, atau E nih? Nah, langsung aja kita lihat pembahasannya ya. Jadi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada hakikatnya, otonomi daerah memberikan ruang gerak kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya. Jadi yang paling tepat itu adalah yang E, yaitu memberikan ruang gerak kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya. Itulah hakikat dari otonomi daerah. Oke, kita ke soal yang selanjutnya. Kesetaraan sebagai warga negara memenuhi kebutuhan umum. Pluralisme dan kompromi menjamin hak-hak dasar dan pembaruan kehidupan sosial merupakan A. Asas demokrasi, B. Manfaat demokrasi, C. Konsep negara, D. Tujuan negara, E. Cita-cita negara. Nah, kira-kira yang mana nih jawabannya nih? Ayo, yang mana? Oke, langsung kita lihat aja pembahasannya. Nah, jadi manfaat demokrasi antara lain kesetaraan sebagai warga negara memenuhi kebutuhan umum, pluralisme dan kompromi, menjamin hak-hak dasar dan pembaruan kehidupan sosial. Jadi yang dimaksud dengan ini adalah manfaat dari demokrasi. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe untuk selalu mendukung channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.